Mempunyai anak dengan gangguan tumbuh kembang tidak mudah. Kadang-kadang kalau kita bawa di tempat keluarga besar gitu, tiba-tiba ada yang, itu anak kenapa sih gitu, ngomong gak enak gitu. Padahal itu keluarga sendiri. Saya dan istri saya tuh ada perasaan tidak menerima. Kenapa harus saya gitu? Kenapa harus anak saya? Saat ngurusin Rasyad itu tuh saya lagi hamil ketiga. Usia 1,5 tahun itu dia agak cukup sedikit kata-kata yang keluar. Sempat kita konsultasi ke dokter anak ya. Ternyata menurut beliau nggak apa-apa, jadi kita tunggu gitu kan sambil kita kasih stimulasi. Ternyata sampai mendekati usia 2 tahun tidak terlalu banyak kata-katanya juga dan agak cuek, dipanggil nggak mau nengok. Kemudian saya konsultasi ke dokter THT. Setelah dianalisa, ternyata dia menderita OME, namanya Otitis Media Effusion. Jadi diputuskan untuk dilakukan operasi. Sebenarnya harus ada figur yang dia takut gitu ya. Jadi supir saya itu bekerja sama saya semenjak saya belum menikah. Jadi kalau dia tantrum, saya tinggal manggil supir saya. Kita pulang kerja, bapaknya atau saya muka nggak enak, kita belum ngomong, langsung ditanya, Mama kenapa? Mama kenapa? Lagi apa? Kok begitu mukanya? Padahal menurut aku sih aku nggak kenapa-napa, muka aku biasa aja. Kok dia nanya ya? Berarti kan itu luar biasa, sensitifnya itu luar biasa. Kebetulan di sini kan emang ada tingkatannya nih anak-anak ini, kayak kelas-kelasnya tuh ada 3 kelas, kayak layanan khusus, transisi, dan vokasi. Cuma karena mereka ini ABG dan juga ABK, penanganannya tentu khusus ya. Kalau mereka udah mulai kayak marah atau ngamuk, udah mulai ambil barang mau dilempar, pertama yang dilakukan adalah kita regulasi diri, no emosi, no respon, kita tenangin diri, oh ini anak lagi marah nih. Kendalanya kalau misalnya nih ada anak yang tiba-tiba nih mereka kok perilakunya marah-marah terus nih, ada apa nih? Biasanya kita telusurin nih, kayaknya ada sesuatu nih di rumahnya. Nah biasanya kita evaluasi, panggil orang tuanya, kita konsultasi nih, ngomong bareng-bareng, sharing sama orang tuanya. Dan ada grup khusus juga buat apa informasi ini cepat sampai ke orang tua. Karena kita biasa ngadepin anak-anak ini, berinteraksi sama anak ini, jadi kadang kita udah tahu, oh ini lapar nih, oh ngantuk nih, udah tahu gitu. Ibunya, ayahnya harus support dan mengerti. Pertama yang harus dilakukan adalah menerima sih. Anak ini titipan, pasti ada hikmah, ada rencana Allah yang besar. Ini kan kayak anak-anak ini kan gak dihisap ya, jadi ini anak surga sebenarnya loh. Anak Indonesia bahagia, punya hak yang sama seperti anak yang lainnya, maka berhak untuk diperlakukan sama, tidak diperlakukan semena-mena. Karena sekali lagi mereka ya tetap makhluk Tuhan yang Allah ciptakan, bukan produk gagal. Happy, excited, excited. Kalau ini clumpy. Pertama kali ya saya tahu umur 8 bulan, dipanggil lah namanya, tapi Momo itu tidak menengok. Kita ke dokter tumbuh kembang. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol sama tumbuh kembang anak, ya ini ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Momo itu baru bisa bicara kata demi kata itu umur 6 tahun, jadi hampir 5 tahun itu proses yang cukup panjang dan melelahkan, dan di tengahnya mungkin ada rasa putus asa. Cuman mengejar waktu sampai umur 6 tahunnya atau 5 tahun setengahnya itu dia bisa berbicara dan berinteraksi, itu yang membuat saya sempat takut lah, benar-benar takut ya, walaupun tidak pernah menyurutkan semangat saya untuk terus ngajarin Momo gitu.
Kamera. Memang pada kenyataannya pertama kali Momo bicara itu ke saya. Pertama kali kata yang dia ucapkan itu adalah ayah gitu. Jadi dari Momonya belum mau, gimana cara kita bikin dia mau? Ternyata saya nemu caranya. Dia ketawa-ketawa, terus saya bilang, yaudah kalau mau ayah cerita lagi, panggil dulu ayah. Tiba-tiba dia ngomong ayah. Nah, saat itu momen paling menakjubkan dalam hidup saya selain kelahiran dia ya. Ya saya kayak disambar petir malam-malam dah. Pernah paling parah tuh waktu saya ngurus paspor, ingin difoto saat ingin wawancara, kan Momo kan tidak bisa diam lah, dibilang Pak tolong dong Pak anaknya dikondisikan gitu kan. Sampai saya harus berkata sangat pahit ya, saya bilang maaf Pak anak saya berkebutuhan khusus, baru mereka akhirnya mengerti dan oh ya maaf Pak gitu. Anak ini tertariknya apa? Agak susah karena cuma satu aja dan itu cuma mainan. Saya cobain alat musik, dia tidak tertarik. Saya kasih alat gambar gitu kan, yang magnet, papan magnetik, ternyata dia tertarik. Di gambarnya juga bagus, gambarnya detail. Jadi kalau misalnya gambar mobil Cars itu ya ada matanya, ada mulutnya, bahkan ekspresinya pun menggemaskan gitu loh. Ketawa ya ketawa, menangis ya menangis, bisa menyampaikan pesan gitu bahwa dia takut, menangis ya ada air matanya gitu. Kalau dia lagi ketawa lucu ya ketawa gitu. Saya dan istri saya tuh ada perasaan tidak menerima. Tapi seiring berjalan waktu saya lebih bisa menerima, lebih ikhlas. Saya selalu ingat ini pesan paling utama dari bos saya nih. Anak yang istimewa ini hanya diberikan kepada orang tua yang istimewa. Jadi Tuhan itu di antara ribuan orang, jutaan orang memilih kamu untuk menjadi orang tuanya Momo, ayahnya Momo. Jadi nomor satu ya kamu harus ikhlas nerima, karena ini keputusan Tuhan gitu loh. Anak berkebutuhan khusus ini bukannya nggak mau berinteraksi karena dia cuek atau apa, enggak, dia very picky ya. Untuk tidur aja itu dia maunya dipeluk gitu kan, nyium-nyium saya dulu. Saya pulang kantor ya sorry nih kebawa emosi. Saya pulang setengah 8 malam aja ya dia udah di depan jendela nungguin gitu. Saya nyampe ya dia ungkapin ayah MKG LRT ya jalan saya. Nah, karena buat saya dia udah bisa ngomong kayak gitu luar biasa gitu. Untuk mengungkapkan keinginannya ya kalau ada waktu ya jalanin aja gitu bersamanya. Pada waktu itu ada serangan step ya, sampai akhirnya masuk rumah sakit dan itu step berulang dan makin tambah terlihat permasalahan terjadi di dalam tubuh kembangnya. Nah, alhamdulillah karena itu semua akhirnya membuka kesadaran kita, saya dan Vicky ya, bahwasanya tidak ada istilah terlambat, justru dari usia dini harus kita tangani. Di awal kita coba tangani sendiri ya, kemudian dia tumbuh dan dia butuh treatment yang lainnya ya, maka sesuai dengan tumbuh kembangnya mulailah kita berpikir bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan benar, dia bisa mengungkapkan pendapatnya dengan benar, dia bisa merasakan hubungan emosional dengan kawan-kawannya dengan benar. Nah, itu semua tidak mungkin kita treatment sendiri. Jadi muncullah waktu itu kita mulai dengan terapi bicara, okupasi terapi, fisioterapi, ya, di mana motorik-motoriknya itu juga harus sesuai dengan tumbuh kembangnya, ya. Karena Nela ini butuh penanganan yang lebih luas lagi, maka akhirnya kita buatlah sekolah. Di sekolah Kiki Mitrananda ini kalau kita lihat ini sekolah apa rumah gitu ya. Memang kita buat suasananya homey, dari depan ada ikan, ya kan? Itu memang ikan juga bagian dari terapi sebenarnya, ya, memunculkan hormon-hormon baiknya, menenangkan. Jadi ketika dia melihat ikan itu ada satu kecintaan, kesukaan gitu ya.
sehingga menenangkan dia. Mungkin agak berbeda, maaf, ketika itu di rumah sakit gitu ya, dengan dia lihat orang dengan seragam, ya kan, kemudian dengan berbagai macam bentuk orang yang sedang sakit, ya kan, ada yang mengeluh atau apa. Nah, kalau di rumah kan beda, atau sekolah yang sifatnya homi gitu ya. Nah, kalau Nela ini hobinya berenang. Nah, itu alhamdulillah sampai menang juara Olimpiade berenang Nela ini ya. Karena kita fokuskan berenang. Sampai Nela pun juga sangat bersemangat gitu. Nah, di sekolah Kiki Mitrana pun juga demikian ya. Kami buat rumah kerja. Rumah kerja itu tujuannya apa? Ingin mencari bakat-bakat mereka. Ya, skill mereka. Dari mulai komputer ya, kemudian memasak, cooking, ya kan, kemudian animasi itu komputer ya, termasuk diantaranya memelihara ikan cupang. Gitu. Jadi alhamdulillah kita dapat bantuan dari pemerintah, ya, Pasampras, memelihara ikan cupang. Ternyata mereka bisa sampai membudidaya, menghasilkan anak-anak cupang yang banyak, ratusan bahkan ribuan. Karena mereka telaten, kalau mereka udah suka, mereka telaten, mereka fokus. Nah, di situ dapat kesabarannya, ketelitiannya. Jadi dengan ikan itu bukan hanya menenangkan ketika mereka hobi, suka, mereka akan lebih telaten daripada yang lainnya. Painting, pakai apa ini namanya? Tangan. Jar. Mana jari jempol? Tumbuh kembang itu banyak begitu ya, ada disleksia, kesulitan belajar, disgrafia, diskalkulia begitu ya. Nah, karena hampir 80% anak Indonesia disleksia ringan. Yang pertama, kendala yang paling dirasakan oleh orang tua adalah malu ya. Ketika anak kita itu punya gangguan, yang pertama kali banyak orang tua yang tidak bisa terima. Karena ketika kita sebagai orang tua sudah tidak bisa menerima, ya, itu akan semakin sulit untuk melangkah ke lebih yang jauh. Misal seperti ke tumbuh kembang, ya, terusnya terapinya, karena yaitu melibatkan banyak hal. Kita harus tahu bahwa ada keterlambatan di anak kita. Ya, biasanya nih kalau usia kecil, usia 2 tahun itu anak-anak kita misalnya tidak bicara, masih tunjuk-tunjuk, masih pakai gestur, terusnya kalaupun ngomong masih belakang-belakangnya saja, misalnya susu, mam gitu, num gitu ya. Nah, berarti itu sudah mengalami terlambat walaupun masih sedikit. Ya. 3. Terus berarti orang tua harus menstimulasi. Ya, oh anak-anak saya usia 2 tahun kenapa ya masih tunjuk-tunjuk saja, kontak mata tidak ada, begitu ya, tuh tidak seperti anak-anak yang lain. Nah, itu buru-buru nih ke tumbuh kembang untuk kita tahu diagnosanya apa sih. Setelah itu orang tua ketika kita tahu bahwa ada ketertinggalan, kita langsung misalnya dibacakan buku cerita, ya kan, diajak bicara anaknya gitu ya. Tetapi orang tua, ayah dan ibu yang pertama kali harus mengevaluasi pengasuhan. Jadi bukan uang belanja saja yang dievaluasi, tetapi pengasuhan itu harus dievaluasi. Semakin kecil anaknya semakin baik, karena otak itu akan memangkas di usia 2 dan 11 tahun ketika tidak distimulasi. Ayo, pasang. Orang tua adalah role model anak-anaknya. Karena gini, anak-anak dengan bermacam gangguan
punya perilaku yang tidak bagus atau misalnya tantrum itu bukan karena gangguannya, tetapi karena pengasuhan. Berarti orang tua harus membuat jadwal yang terstruktur ya. Orang tua harus konsisten ya, terusnya mengevaluasi. Karena kalau misalnya terapi dan sekolah itu kan hanya beberapa jam di sekolah ya. Yang berinteraksi terus-menerus adalah orang tua. Coba jangan biasakan menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Biasakan pakai bahasa Indonesia. Misalkan mau pergi ke pasar, balik gitu. Jadi tanyakan sama ahlinya, terapi bicaranya, apa yang mesti dilatih di rumah, apa yang mesti harus dilakukan di rumah, treatment apa yang bisa dilakukan di rumah. Karena anak-anak itu ketika diberinya stimulasinya banyak itu semakin baik ya. Saya selalu berhubungan dengan orang tua, kadang kelas 5 masih BAB di celana. Nah itu kan karena apa? Karena tidak ada evaluasi gitu ya, terus-terusan sehingga anak asik dengan kesulitannya gitu. Orang tua yang harus bantu, begitu kurang lebihnya. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah istimewa, ibu-ibu yang istimewa yang dititipin anak-anak ini adalah anak-anak yang kita yakin bahwa akan bawa kita ke surga. Aku sih mikirnya itu aja. Kamu harus bisa menerima dulu lah, ikhlas dengan kondisi anak sekarang, sehingga tidak ada beban. Jadi buat orang tua yang lainnya, jangan merasa anak-anak ini jadi beban, ya. Jangan merasa aib, bahkan dalik ya. Jadi dari usia dini harus segera ditangani. Kalau kita defend, coba kalian pikirkan, mumpung dia masih kecil, 20 tahun yang akan datang mau bagaimana? Tenaganya sudah besar, masih mau pakai pampers, masih mau diurusin masalah kemandiriannya ke belakang, atau makan masih disuapin, mau sampai kapan? Walaupun juga masih ada yang seperti itu gitu. Tapi itu semua coba ditangani dari usia dini. Jangan merasa malu membawa anaknya ke sekolah-sekolah berkebutuhan khusus. Nah, masalahnya di situ. Karena malu dia memaksakan egonya. Loh, saya dokter, istri saya insinyur, gak mungkin dapat anak begini. Nggak bisa. Tuhan kalau mau ngasih ujian macam-macam caranya gitu. Justru karena dia dokter, mungkin karena dia insinyur, dikasih amanah seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan semua orang tua berpikir yang sama. Ini anak ini adalah kunci surga kita, titipan Tuhan. Kalau kita bisa menanganinya, ini akan membukakan pintu surga kita. Ya, mudah-mudahan berhasil di dunia dan tentunya akan berhasil di yaumil akhir nanti ke akhirat. Itu, terima kasih. Mudah-mudahan semua orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus ini tetap semangat ya, tetap merasa ada kesempatan untuk memampukan anak-anaknya ya kan, kemudian menitipkan anak-anaknya pada lingkungannya sehingga dia menjadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa.
Mana sih barudak? Pasti lamun datang barudak pasti ngajakan petak umpet. Bosan ah. Enggak sekali naon deui. Tahun di Bandung ya pantai. Dina rame. Bisa ngojay. Nyawa pasir, jeung nyawa karang. Minta saeutik deui. Bae lah. Tuh barudak. Woi, mana petak umpet yuk? Ayo. Ah. Pokokna ulah ngalewatan batas petak umpet. Halah, geus nyawa itu mah peraturan lagi. Geus sampai bah. Hampir bahalaeum gambreng. Gambreng abeuting. Tong jauh-jauhnya urang ngitungna nepi ka 20. Kabur. Delapan belas, 20. Jikri, 24. Kesempatan orang yuk menyelamatkan barudak. Ulin wae kita kawarung teh bae. Sias mana ya? Septi, 20 lambat. Sias mananya? Serbu.
suarana Yas. Kemana sih Yas teh?